Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam Pramuka. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Alfian Miftahul Haris dari Kuartet Cabang Jepara. Di sini saya akan mewawancarai Kak Sudarwanto tentang kegiatan LPK dengan tema motivasi kepemimpinan. Di sini samping saya ada Kak Sudarwanto SPD MPD. Pernah menjabat di Wakabina Muda. Ya. Wakabina Muda. Oke. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat baik. Oke. Alhamdulillah ya Kak. Di sini kan nanti ada motivasi kepemimpinan Kak. Menurut Kakak sendiri tuh motivasi kepemimpinan itu apa sih Kak? Kepemimpinan itu apa sih Kak? Ya, terima kasih dari adik yang perwakilan yang bisa hadir ke tempat saya dalam hal ini untuk persiapan kegiatan LPK. Maka apa yang disampaikan tentang apa yang sebenarnya pemimpin itu dan siapa yang menjadi pemimpin itu. Secara umum saja, seorang pemimpin itu orang yang mampu untuk menggerakkan orang lain, mempengaruhi orang lain, dan bertanggung jawab apa yang dilakukannya. Jadi seorang pemimpin punya komitmen yang tinggi, yang kalau ingin berhasil apa yang dipimpinnya, sehingga mereka itu atau pemimpin itu bertanggung jawab apa yang dikerjakan, apa yang dipimpinnya, pada orang yang dipimpinnya itu bertanggung jawab. Gitu. Jadi mengemban tugas yang berat. Jadi memang kemampuan seorang pemimpin itu mampu untuk mempengaruhi, menggerakkan orang yang dipimpinnya. Gitu. Berarti seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa mempengaruhi atau menggerakkan semua anggotanya ya Kak? Ya. Entah itu dalam sebuah organisasi atau lingkup berkelompok. Secara umum itu jadi pemimpin secara umum. Baik mulai organisasi terkecil sampai terbesar, mulai dari organisasi yang dikatakanlah kelompok-kelompok kecil sampai kelompok besar, itu adalah seperti itu. Harus secara garis besar. Iya. Itu jadi tadi yang kepemimpinan. Sedangkan seorang pemimpin itu aslinya itu dilahirkan atau dilatih Kak? Menurut Kakak sendiri gimana? Seorang pemimpin itu berangkat dari komitmen orang sendiri, dari setiap kegiatan kehidupannya. Dia akan karena komitmen dalam kehidupannya, mereka akan muncul tanda-tanda sikap, perilaku, perbuatan yang mereka akan dipilih oleh orang lain dan mampu untuk menggerakkan itu karena dimiliki dari kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Jadi bisa dilatih, bisa diperbuat mulai dari awal, dari sedini mungkin, ciri-ciri atau kemampuan-kemampuan yang dilatih sejak dari awal. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi pemimpin itu. Kalau ingin pemimpin yang baik, yang memang dari akar, dari bawah, itu punya ciri-ciri kemampuan. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, mampu untuk menggerakkan orang lain. Itu punya sikap-sikap orang yang punya tanggung jawab, punya komitmen, punya kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, tingkah laku. Itu mulai dari awal dibangun, terus lama-kelamaan akan muncul, dia akan memiliki ciri-ciri dan sifat kepemimpinan, sehingga orang lain akan tahu, akan dipilih menjadi seorang pemimpin. Berarti kan seorang pemimpin itu harus ada tahap-tahapnya terlebih dahulu ya Kak? Ya, seperti itu. Ya, dia enggak langsung jadi seorang pemimpin tua gitu. Ya, hakikatnya seperti itu. Jadi seperti saya di Pramuka tahun sejak 79, KMD saya tahun 77, itu mulai dari membina, dari mulai siaga, penggalang, penegak, pembina, terus jadi pengurus
gugus depan, jadi pengurus kuaran, wartap itu tidak sedikit dan tidak sebentar, cukup lama. Jadi kita bangun cukup lama, orang akan melihat saya seperti apa yang mengurus orang lain juga. Jadi seperti itu. Setiap penilaian orang-orang kan berbeda-beda ya. Ya. Tapi kalau seorang pemimpin yang baik adalah orang yang apa yang saya katakan tersebut di atas. Oke. Menurut kakak sendiri kan pemimpin yang baik bisa mengayomi anggotanya itu gimana kak? Menurut kakak sendiri? Mengayomi itu bertanggung jawab apa yang diperbuat. Jadi bisa mengayomi itu bisa mensejahterakan kepada anak buahnya atau anggotanya, dan apa yang dilakukan itu untuk orang lain, untuk orang banyak. Jadi kalau ada sesuatu, orang yang dipimpin itu pemimpin harus punya komitmen untuk ikut bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari yang dipimpinnya. Itu mengayomi, jadi benar-benar katakanlah mengayomi itu ibarat seperti payung. Itu seperti payung yang memayungi yang di bawah payung itu. Jadi merasa nyaman, aman, sejahtera, selamat, dan merasa orang itu akan percaya bahwa ada yang memberikan arahan, bimbingan, bisa memberikan pencerahan untuk yang dipimpin, itu merasa seperti itu. Oke, baik. Ini yang terakhir kak. Mungkin kakak bisa ngasih motivasi kepada saya atau rekan-rekan yang di luar sana untuk jadi motivasi kepemimpinan itu seperti apa? Jadi kalau menjadi orang yang baik dulu, masalah pemimpin itu mengalir saja. Menjadi orang di pramuka itu, terutama di dalam gerakan pramuka, kami punya komitmen sejak awal, sejak saya masuk di gerakan pramuka itu, melihat bahwa di gerakan pramuka itu organisasi yang independen. Yang kedua, organ pramuka itu organisasi yang menggerakkan, membina, melatih, mendorong, meningkatkan kemampuan dari peserta didik untuk menjadi orang yang baik. Itu dilandasi oleh hati yang ikhlas. Yang ikhlas. Maka di dalam gerakan pramuka ikhlas bakti bina bangsa bertuju kewarasan. Kalau menjadi pemimpin yang baik nanti akan muncul dengan sendirinya. Tetapi dari teman-teman adik-adik ini kami harapkan kalau menjadi pemimpin yang baik, mulailah dari awal apa yang saya sampaikan di sana. Bangunlah diri kalian, diantaranya adalah satu, disiplin. Disiplin itu adalah merupakan awal dari jiwa seorang pemimpin. Yang kedua, ikhlas, berbakti. Itu nanti apa yang dikerjakan akan menjadikan merasa nyaman karena tidak merasa apapun dengan orang lain. Harapannya adalah hanya imbalan dari Allah SWT. Tetapi orang harus tahu, orang berbuat baik akan mendapat kebaikan. Balasan itu pasti, dan itu harus yakin. Itu yakin. Maka pesan saya kepada adik-adik, satu, belajarlah, biasakan hidup disiplin, hidup ikhlas, legowo. Tetapi itu juga dilandasi oleh komitmen. Komitmen itu tanggung jawab. Apa yang pernah dilakukan, apa yang diberikan tugas, apa yang harus menjadikan keinginan, apa yang menjadi tujuan, apa yang terjadi yang dilakukan, itu semuanya
harus bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah nilainya besar, karena merupakan nilai dari hasil apa yang kita kerjakan. Nanti akan munculnya di situ. Jadi silakan, itu ada beberapa hal dicatat kalau ingin menjadi pemimpin yang baik. Saya tidak mulu-mulu, tetapi itu adalah prinsip bagi saya, karena orang lain akan melihat itu kita akan melakukan apa. Jadi bukan kita menunjukkan, tetapi orang lain akan menilai. Ya, saya kira itu dari saya memberikan motivasi kepada kalian agar itu bisa dicamkan, sehingga apa yang menjadi ikhlas bakti bina bangsa di gerakan pramuka ini tulus dilaksanakan dengan baik. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Amin. Itu tadi penyampaian dari Kak Sudarwanto tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi, bertanggung jawab, disiplin kepada anggotanya. Sekian dari kami berdua, saya sendiri Kak Alfian Miftahul Haris dengan Kak saya juga sampaikan terima kasih bisa komunikasi dengan adik, jika bisa bermanfaat ke depan ya untuk diri kalian dan untuk orang banyak, terutama di dalam gerakan pramuka. Saya kira itu saja, terima kasih. Apabila saya menyampaikan sudah kekurangan, itu adalah kebodohan kami, kebodohan saya. Dan apabila kalau ada kelebihan, itu adalah semata dari Allah SWT. Dan saya pesan tolong apa yang menjadikan bahan tadi, wawancara ini tadi bisa dipelajari di gerakan untuk bekal kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.